Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan belajar matematika peminatan kelas. Materinya adalah Oke semuanya, kita langsung mulai dari konsep dasar logaritma. Konsepnya begini. A log B sama dengan C. A ini adalah basis logaritma. B adalah numerus, C adalah hasil dari logaritmanya. Oke, jika dihubungkan ke dalam bentuk eksponen, ini artinya A pangkat C sama dengan B. Oke. Nah, ini bentuk logaritma, yang ini bentuk eksponen, saling berhubungan. Langsung saja ke contoh. Contoh yang pertama. Misal 2 log 8. Nah, sama dengan berapa? A log B sama dengan C. A pangkat C sama dengan B. Berarti 2 pangkat berapa yang nilainya 8? Ya, yaitu pangkat 3. Oke, karena 2 pangkat 3 sama dengan 8, atau dalam bentuk logaritmanya dijabarkannya begini. 2 log 8 diubah menjadi bentuk pangkat, jadi 2 pangkat 3. Nah, ini jawabannya adalah pangkatnya, ya, 3. Nomor 2, kita coba bentuk yang lain ya. 3 log 1 per 27. Nah, 3 pangkat berapa yang nilainya 1 per 27? Oke, sebelum ditulis jawabannya, nah kita dijabarkan dulu dalam bentuk ini, pangkat. 1 per 27 itu sama dengan 1 per 27 itu kan 3 pangkat 3 ya. Nah, kita ubah berdasarkan sifat eksponen. Agar bentuknya tidak menjadi pecahan, berarti ini pindah ke atas dengan syarat pangkatnya jadi berubah tanda ya, jadi pangkat min 3. Oke. Nah, ini kalau dijabarkan dalam bentuk logaritmanya menjadi 3 log 1 langsung aja 3 pangkat min 3. Jawabannya adalah pangkatnya, yaitu min 3. Berarti 3 log 1 per 27 adalah min 3. Next, nomor 3. Log 100 aja. Log 100. Nah, berapa log 100? Ini contoh 1 dan 2, ini basisnya tertulis ya, 2, yang ini 3. Nah, untuk yang nomor 3, jika basisnya tidak ditulis, ini sesungguhnya basisnya adalah 10 ya. Jadi 10 pangkat berapa yang nilainya 100, yaitu pangkat 2. Oke. Karena 10 pangkat 2 itu nilainya 100. Berikutnya adalah sifat-sifat logaritma. Ada banyak sifat logaritma, diantaranya yang pertama A log 1. A log 1 ini nilainya adalah 0. Berapapun A-nya, jika numerusnya 1, nilainya selalu 0 ya. Contoh, 4 log 1 nilainya 0. Sepertiga log 1 nilainya juga 0. Oke? Mau berapapun basisnya, mau 1.000.000, mau 0, sekian, kalau numerusnya 1, nilainya pasti 0. Sifat yang kedua, A log A sama dengan 1. Jika basis dan numerusnya sama, ini istilahnya bisa dicoret ya. Jadi nilainya 1. Contoh, 5 log 5 nilainya 1. Akar 2 log akar 2 juga nilainya 1. Sifat yang ketiga, A log M plus A log N. Ini adalah penjumlahan logaritma dengan basis yang sama. A, ini juga A.
Nah, jika basisnya sama, maka ini berlaku A log, karena ini penjumlahan, maka numerusnya dikali. Berarti A log M dikali N. Ya, contoh 3 log 18 plus 3 log 1/2. Nah, ini basisnya sama ya, sama-sama 3. Maka bisa menggunakan rumus ini. Berarti 3 log, nah numerusnya dikali ya, berarti 18 dikali setengah. 18 dikali setengah sama dengan 3 log 18 kali setengah, yaitu dicoret ya, 18 dibagi 2 yaitu 9. Nah, 3 log 9 berapa? 3 pangkat berapa yang nilainya 9? Yaitu 3 pangkat 2. Oke, sekarang nomor 2. 2 log 2 plus 2 log 16. Oke, perhatikan ini basisnya sama ya. Kita gunakan rumusnya. 2 log, numerusnya dikali 2 dikali 16, yaitu 2 log, ini adalah 32 ya. Nah, 2 pangkat berapa yang nilainya 32? Yaitu 2 pangkat 5. Oke. Nah, untuk yang nomor 2 ini sebetulnya ini bisa dihitung masing-masing ya. 2 log 2 ini ada nilainya berapa? 1 kan? Plus 2 log 16 berapa? 4. 1 plus 4 sama dengan 5. Jadi jika soalnya seperti ini, kalian bisa hitung masing-masing ya, jika bisa dihitung logaritmanya. Tapi kalau tidak bisa, berarti bisa menggunakan rumus penjumlahan logaritma yang ini. Berikutnya sifat keempat, yaitu A log M min A log N. Ini kebalikan dari yang sifat ketiga ya. Yang tadi itu penjumlahan, sekarang pengurangan. Maka rumusnya adalah dengan basis yang sama ya syaratnya. Maka A log, nah yang tadi dikalikan berarti sekarang dibagi A log M per N. Oke, contoh 2 log 24 min 2 log 6. Nah, ini basisnya sama. Berarti tinggal dibagi. A log, numerusnya dibagi 24 per 6. 2 log 24 dibagi 6 adalah 4. Maka 2 log 4 nilainya adalah 2 pangkat berapa yang nilainya 4? Yaitu 2 pangkat 2. Oke, sekarang nomor 2. Contoh nomor 2. 3 log 54 min 3 log 2. Nah, ini juga karena basisnya sama, bisa langsung dihitung. Berarti 3 log 54 dibagi 2. Jadi 3 log 54 dibagi 2 yaitu 27. 3 log 27 adalah 3, karena 3 pangkat 3 yaitu 27. Sifat kelima, A log A pangkat M. Nah, basis logaritma A ini basis di pangkat juga A. Kalau sama berarti nilainya adalah pangkatnya, yaitu M. Oke, contoh 2 log 16. Nah, ini 16 ubah dulu menjadi bentuk pangkat. 2 log 16. Nah, ini syaratnya basis logaritma sama dengan basis di eksponen ya. Berarti ini 2 pangkat berapa? 2 pangkat berapa? Yang nilainya 16. 2 pangkat 4. Jadi hasilnya adalah 4. Kemudian 5 log 1/25. Oke, ini juga sama, diubah menjadi bentuk eksponen dengan basisnya harus sama dengan ini, 5. Jadi 5 log, nah 1/25 itu 5 pangkat berapa? Ini pangkatnya pasti min ya, karena bentuknya pecahan. Pangkat min 2.
Jadi nilainya adalah min 2. Next, sifat ke-6. Sifat ke-6 adalah A pangkat N log A pangkat M. Ini basisnya A. Ini juga A sama ya. Maka ini nilainya adalah M per N. Nah, pangkat yang bawah dulu dibagi pangkat yang atas. Oke, contoh 4 log 32. Nah, ini caranya masing-masing basis dan numerus ini diubah menjadi bentuk pangkat seperti ini ya. 4 diubah menjadi 2 pangkat 2 log 32 menjadi 2 pangkat 5 ya. Jadi jawabannya adalah M per N, 5 per 2. Paham ya? Kemudian contoh yang kedua, 27 log 1 per 9. Oke, masing-masing diubah dulu menjadi bentuk pangkat. 27 yaitu 3 pangkat 3 log 1 per 9 adalah 3 pangkat. Ingat ya, setiap yang pecahan kalau diubah menjadi bentuk pangkat berarti pangkatnya itu min. Min berapa? 3 pangkat min 2. Maka ini nilainya adalah M per N, min 2 per 3. Oke, berikutnya sifat ke-7. Sifat ke-7, A pangkat N log B pangkat M. Ini beda ya, basisnya A, yang ini basisnya B. Jadi rumusnya adalah M per N kali A log B. Oke, contoh 8 log 9. Ini sama kayak tadi, pokoknya diubah menjadi bentuk pangkat. 9 juga sama ya, diubah. 8 yaitu 2 pangkat 3 log 9 adalah 3 pangkat 2. Nah, berarti 2 per 3 M per N ya. 2 per 3 dikali A log B, 2 log 3. Sekarang contoh kedua, 4 log 25. 4 sama kayak tadi, diubah bentuk jadi 2 pangkat 2 log 25 yaitu 5 pangkat 2. Maka 2 dibagi 2 1 ya. 1 kali 2 log 5. 1 dikali 2 log 5 sama dengan 2 log 5. Sekarang sifat ke-8. A log B pangkat M. Ini sebetulnya A punya pangkat 1. Sama kayak tadi sifat yang ke-7 caranya ya. Pangkat yang bawah dibagi pangkat yang atas. M dibagi 1. Tetap M ya. Dikali A log B. Nah, ini rumusnya. Contoh 5 log 32. 5 nggak bisa diubah bentuk menjadi pangkat ya, berarti tetap 5 aja, tulis log 32 nya diubah menjadi 2 pangkat 5 ya. Jadi jawabannya adalah M nya pindah ke depan pangkatnya, ini 5, berarti 5 dikali A log B, 5 log yang ini 5 log 2. Nah, nomor 2 log 81. 2 nya tetap log 81 yaitu 3 pangkat 4 ya. Nah, ini pangkatnya pindah ke depan ya. Pangkatnya pindah ke depan. 4 kali 2 log 3. Sekarang sifat yang ke-9, A log B. A log B ini rumusnya ada 2.
ya. Yang pertama bisa menjadi bentuknya ya 1 per, jadi dibalik ya, basis dengan numerusnya dibalik, B log A. Oke. Atau ganti, atau A log B, biar sama ya, atau A log B sama dengan log B per log A. Nah, untuk bentuk logaritma yang begini nih ya, ini kan basis logaritmanya tidak ditulis. Nah, artinya tidak harus 10 seperti penjelasan yang di awal tadi ya, di contoh yang konsep dasar logaritma. Tapi ini bisa disepakati mau berapapun, yang jelas harus sama. Misal di pembilang ini basisnya 2, berarti di penyebut juga basisnya harus 2. Oke? Contoh 16 log 2. Nah, berapa nih? 16 log 2 ini kita pakai dua cara ya. Yang pertama pakai ini dulu, 1 per B log A. Berarti 1 per dibalik 2-nya jadi basis, 2 log 16 jadi numerus. Nah, kita hitung 1 per 2 log 16. 2 log 16 berapa? 2 pangkat berapa yang nilainya 16? Yaitu pangkat 4. Jadi 16 log 2 adalah 1 per 4. Oke. Biar sama ya guys. Atau 16 log 2 sama dengan, nah sekarang pakai cara yang kedua, A log B sama dengan log B per log A. Berarti ini log 2 per log 16 ya. Nah sekarang kita tuliskan basisnya mau berapa. Kita pilih angka yang bisa dihitung. Jadi berapa log 2 bisa dihitung, berapa log 16 juga bisa dihitung. Nah kita sepakati basisnya adalah sama-sama 2 ya. 2 log 2 itu 1, 2 log 16 tadi adalah 4. Jadi jawabannya sama, 1 per 4. Nah, jika kalian menemukan soal yang begini, jadi bebas ya. Mau menggunakan cara yang pertama boleh, yang kedua juga boleh. Yang penting ngitungnya harus benar. Dan yang terakhir, sifat ke-10. Mantap ya, sifatnya ada banyak. Oke, langsung. A log B dikali B log C dikali C log D. Ini ada 3 suku ya. 2 suku juga sebetulnya sama aja. Yang penting jika numerus yang ini sama dengan basis yang ini ya, begitu juga numerus yang ini sama dengan basis yang ini, berarti bisa dicoret. Oke? Karena ini dicoret, coret, maka tinggal A log D. Ya, rumusnya begini. A log D. Contoh yang pertama, 3 log 2 kali 2 log 6 kali 6 log 9. Nah, karena ini 2 dengan 2 sama, coret ya. Ini 6 dengan 6 sama, coret. Tinggal 3 log 9. 3 log 9 nilainya adalah 3 pangkat 2 adalah 9 ya. Ingat, ini harus yang sama. Kalau nggak sama, nggak bisa pakai sistem coret begini ya, nggak bisa pakai sifat yang ke-10. Sekarang contoh yang kedua. 2 log 10 kali 10 log 5 kali 25 log 8. Nah, yang ini sama kan ya, ini bisa dicoret. Tapi yang ini nggak sama, jangan dulu dicoret. Oke? Ini berarti 2 log 5 ya, karena 10-nya udah dicoret. 2 log 5 tulis dulu. 2 log 5 dikali 25 log 8. Nah, 25 log 8 kita ubah bentuknya agar bisa menggunakan sistem ini ya, sistem coret. Harus sama berarti. Nah, 25 diubah menjadi 5 pangkat 2 log
8 juga kalau mau diubah boleh, kalau diubahnya mau nanti juga nggak apa-apa. Nah 8 diubah menjadi 2 pangkat 3. Nah ini untuk yang ini ya, kita gunakan sifat yang tadi yang ke-7. Oke. Ditulis dulu 2 log 5 dikali, nah ini pangkat yang bawah dibagi pangkat yang atas, 3/2 ya, 3/2 5 log 2. Nah sekarang untuk 3/2 ini kan kedudukannya bisa dibilang koefisien, jadi pindahkan ke depan, 3/2. Nah ini 2 log 5, ini numerus sama dengan pangkatnya, berarti bisa dicoret, berarti tinggal 2 log 2. 2 log 2. Nah 2 log 2 juga bisa dihitung berapa nilainya, 1 ya, 1 dikali 3/2 tetap 3/2, jadi nilainya adalah 3/2. Selesai sudah sifat-sifat logaritma.